Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 90500012250. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok 5 yang berjudul Kelembagaan dan Pendayagunaan Zakat. Yang pertama, kelembagaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini memicu kontroversi yang tajam dan tarik-menarik pengelolaan zakat nasional di ranah publik, khususnya antara pemerintah dan masyarakat sipil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini disentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui Basnas. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAS kini hanya sekedar membantu Basnas. Dalam undang-undang baru, Basnas yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten atau kota mendapat penguatan secara substansial. Basnas Pusat selain menjadi operator juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten atau Kota, dan LAS, serta berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD. Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di semua tingkatan maupun lembaga amil zakat atau LAS yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan. Selanjutnya, manajemen kelembagaan zakat. Manajemen yang efektif diperlukan untuk memastikan keberhasilan sistem kelembagaan zakat. Manajemen harus dilakukan secara profesional dengan adanya tim yang terlatih dan berkualitas dalam pengelolaan zakat. Selain itu, sistem akuntabilitas dan audit yang baik harus diterapkan untuk memastikan sesuai dengan peruntukannya dan meminimalkan potensi penyelewengan dana zakat. Kemudian, program pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat pada era 5.0 juga mengalami perkembangan yang signifikan. Banyak lembaga zakat yang mengalokasikan dana zakat untuk program pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti program pelatihan keterampilan, pendirian usaha mikro, dan pengembangan pertanian. Pemanfaatan teknologi dalam pendayagunaan zakat juga semakin berkembang dengan hadirnya aplikasi-aplikasi vintage yang memfasilitasi penerimaan zakat untuk memanfaatkan dana zakat secara produktif dan membantu mereka memperbaiki kesejahteraan ekonomi mereka. Berikut ada beberapa bentuk program pemberdayaan zakat. Yang pertama, program penguatan pendidikan. Program pemberdayaan zakat ini melalui pendidikan ialah salah satu bentuk program yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Program ini dapat berupa bantuan biaya sekolah, kursus, pelatihan, dan pendidikan keagamaan. Kedua, program kesehatan. Program pemberdayaan zakat melalui kesehatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh akses ke layanan kesehatan yang baik dan terjangkau. Program ini dapat berupa bantuan biaya pengobatan, pemberian makanan tambahan, dan kampanye kesehatan. Ketiga, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Program pemberdayaan zakat melalui ekonomi produktif ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam memperoleh penghasilan yang lebih baik. Program ini dapat berupa pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pembuatan koperasi. Keempat, program pengadaan infrastruktur. Program pemberdayaan zakat melalui infrastruktur bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh akses ke fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Program ini dapat berupa pembangunan sumur bor, instalasi pipa air, pembangunan toilet, dan pembangunan jaringan listrik. Dan yang kelima, program bantuan sosial. Program pemberdayaan zakat melalui bantuan sosial ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Program ini dapat berupa pemberian bantuan makanan, bantuan perumahan, dan bantuan kebutuhan pokok lainnya. Terakhir, strategi pendayagunaan zakat. Implementasi program pendayagunaan tersebut dalam pelaksanaannya membutuhkan strategi teknis dalam pola manajerial pengelolaan dana zakat oleh para pengelola zakat.
Dalam hal ini, lembaga pengelola zakat baik Basnas maupun Lasnas, selain langkah strategis dalam masing-masing program pemberian zakat, ada beberapa teknis pelaksanaan program yang perlu diperhatikan secara manajerial, antara lain sebagai berikut: perencanaan program, monitoring dan evaluasi program, manajemen keuangan, dan sebagainya. Itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.